Sudah. Ya, sudah berjalan recordingnya. Mohon izin untuk kita mulai pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat-Nya pada kesempatan siang hari ini Jumat 22 November 2024 kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan untuk bertatap maya kembali di pertemuan tatap maya terakhir kita. Sudah finish Kak kita hari ini untuk tatap mayanya pertemuan ke-19 ya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Baik, sebelum kita mulai, mohon izin untuk kakak-kakak bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan, siapa? Langsung open mic. Silahkan. Ayo. Mic-nya belum, Kak. Kak Rois, Ketua. Pak Ketua, Bu. Kak Rois masih dengan muridnya ini. Lagi, apa namanya, sama OSIS. Jadi belum bisa. Silahkan siapa? Oh, Pak Ustadz Johar katanya. Kak Yeni request itu. Ayo, Kak Johar. Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa supaya apa yang kita lakukan nanti bisa bermanfaat. Oke, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Harus semangat ini, terakhir ini. Baik, terima kasih Kak Johar sudah memimpin doa kita, kelas kita hari ini. Semoga apa yang kita doakan bersama, kita aminkan bersama bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, kakak-kakak yang luar biasa. Boleh dong saya tanya bagaimana kabarnya hari ini? Silakan berikan emotikonnya atau langsung open mic silahkan. Apa yang dirasakan hari ini? Kabarnya bagaimana? Silahkan. Oh Kak Yeni, senang saya dikasih hati. Sepertinya luar biasa. Kak Man melongo. Kenapa Kak Man melongo? Boleh Kak Man open mic. Open mic Kak Man. Yuk. Apa yang membuat Kak Man emotikonnya itu gitu? Iya Kak Dini, ini hari-hari terakhir. Semoga saya tidak melongo lagi. Tetap semangat. Semoga saya mengikuti sampai akhir materi yang terakhir ini. Semangat terus Kak Dini, terima kasih. Mantap, semangat sampai akhir ya, luar biasa deh. Ya, oke baik Kak. Terima kasih kakak-kakak yang luar biasa sudah mengikuti perjalanan panjang kita sudah hampir selesai. Setelah ini kemudian kakak-kakak bisa tenang melanjutkan untuk aktivitas lainnya. Dan semoga apa yang didapatkan selama PKG PCOK bisa memberikan manfaat ya Kak, bisa bermanfaat lah minimal untuk diri kakak sendiri. Upgrade pengetahuan, upgrade ilmu, upgrade keterampilan itu memang harus dilakukan oleh seorang guru gitu ya. Sehingga menjadi guru yang up to date, menjadi guru yang istilahnya mengikuti perkembangan zaman saat ini. Ya, capek betul. Ya, capek boleh, lelah boleh, tapi jangan menyerah. Oke, baik. Kak, cek kesiapan lagi, Kak. Boleh deh ketikkan, lama saya nggak ngetikkan untuk kakak-kakak di sini ya, di room chat, silahkan. Dari angka 1 sampai angka 10, kakak berada di kesiapan berapa hari ini? Silahkan. Terlepas dari Kak Heng yang masih merasa kecewa karena mainnya kalah katanya tadi. Kak Wahyu 7. Kak Wahyu yang sepertinya habis running tadi ya. Kak Man 8, tetap. Oh luar biasa Kak Jovan 8. Kemarin 5 padahal. Oke, Kak Agung 9. Masih konstan sama seperti pertemuan sebelumnya.
Kak Muin selalu konsisten. 8. Kak Yeni 9. Kak Roi 10. Sip. Benar-benar menyala sekali ini ya. Kak Johar 8. Walaupun sempat salah kamar ketika mengunggah ya. Tapi untungnya itu hanya seperti ini yang salah kamar Kak. Enggak apa-apa. Masih bisa Kak. Tenang Kak. Tenang. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih kakak-kakak yang masih semangat sampai dengan detik ini ya, mengikuti tatap maya di program diseminasi PKG PJOK tahun 2024. Oke, mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, ini sudah tadi. Nah, pada pertemuan kita hari ini Kak, merupakan refleksi bukti karya ya Kak. Jadi dalam program pengembangan kompetensi guru PJOK ya, dengan durasinya 1 menit. Sebentar. Dengan durasi hanya 1 JP Kak, atau 45 menit. Nah, level kesiapan tadi sudah diutarakan oleh kakak-kakak, ya rata-rata berada di level sangat aman, 8, 9, 10. Ada yang 7 aman, nggak apa-apa. Nah, ice breaking dulu Kak, yuk. Silahkan langsung open mic yang tahu jawabannya. Negara mana yang hanya terdapat 2 wanita? Silahkan, ada yang tahu nggak? Negara mana yang hanya terdapat 2 wanita? Italia. Oh, betul. Kak Wahyu, kemudian Kak Agung, betul. Betul. Nah, kedua ini. Benda apa yang kalau diikat baru bisa jalan? Benda apa yang kalau diikat baru bisa jalan? Sapu lidi. Bukan. Lainnya, ayo. Kan sapu lidi nggak bisa jalan, Kak. Uang terus dibawa yang punya. Bukan. Kurang tepat. Ayo. Bisa diikat dulu baru. Apakah Jovan? Nyerah langsung jawab aja Kak. Ya, benda yang dapat diikat, yang kalau diikat baru bisa jalan itu tali sepatu Kak. Sepatu. Betul, Kak Agung ngerti tuh. Boleh googling silahkan. Oke, tali sepatu ya. Yang ketiga, cermati lagi Kak. Nasi apa yang paling susah ditelan? Nasihat. Cakep, Paman tahu. Keren. Oke, sip. Lanjut ya. Nah, ini ice breaking yang keempat. Aku terdiri dari 5 huruf. Jika aku dihapus 1 huruf, maka aku akan menjadi 6. Apakah aku? Senam. Apakah? Senam. Oh, betul. Kak Langgeng tahu. Oke, sip. Cakep. Bentar, saya untuk Langgeng. Oke, lanjut ya. Pertanyaan terakhir nih. Jika Anda menjumpai bangkai tikus dan bangkai kucing yang baunya sangat menyengat, mana yang akan Anda tutup terlebih dahulu? Hidung. Yang benar.
Betul, keren. Ih, kok tahu semua ya? Luar biasa. Walaupun tebak-tebakan seperti ini, paling tidak kakak agak-agak, aduh ini apa ya gitu kan. Mengingat-ingat kembali gitu Kak. Sip, luar biasa. Sidoarjo 6, 5 ice breaking-nya dari pertanyaan jokes-nya itu bisa terjawab semua. Keren. Oke, kita lanjutkan ya. Masih seperti biasa Kak, untuk kesepakatan kita bersama, yang pertama Kakak mohon untuk tetap menyalakan kamera, apalagi hari ini kita pertemuan tatap maya terakhir ya Kak. Kemudian yang kedua, mematikan mikrofon. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama. Yang kelima, memaksimalkan fitur chat. Ketika nanti ada saatnya kita melakukan refleksi Kak, ada pemberian umpan balik, ada pengisian apa namanya pengamatan observasi, itu ketika Kakak menggunakan handphone dan tidak bisa untuk mengisikan secara langsung karena terkendala aplikasi di handphone, Kakak bisa memaksimalkan fitur chat. Ya, kemudian yang selanjutnya raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir gangguan teknis merupakan hal yang wajar. Ini masih sama kesepakatan kelas kita. Agenda sesi kita hari ini Kak selama 45 menit ke depan. Yang pertama pendahuluan nanti ada Kak, penyampaian tujuan serta komitmen belajar. Kemudian yang kedua aktivitasnya kita akan melakukan refleksi bersama, refleksi awal Kak. Setelah kakak-kakak membuat bukti karya. Mengunggahnya di LMS, kemudian diverifikasi, sampai dengan terbit di PMM, kemudian berlanjut ke berbagi bukti karya. Kemudian yang ketiga, penyampaian refleksi bukti karya. Nah, ini nanti ada formnya yang akan kakak isikan dengan mengamati pasangannya, gitu kan? Atau nanti ada punya siapa yang akan kita amati bersama untuk bukti karyanya. Sekiranya kakak-kakak akan memerankan diri sebagai validator. Kira-kira bukti karya ini akan dinilai berapa ya? Lolos kurasi atau tidak ya? Umpan baliknya seperti apa? Gitu. Dan yang terakhir adalah diskusi tanya jawab terkait dengan perbaikan bukti karya. Setelah itu ada doa dan penutup. Kita ada di pendahuluan Kak. Nah, tujuan pembelajaran kita di sesi hari ini adalah peserta dapat memahami terkait bukti karya PKG PJOK Diseminasi 2024 melalui platform Merdeka Mengajar. Aspek penilaiannya seperti apa, lini masanya sampai kapan dengan baik dan benar. Ya, jadi masih ada beberapa yang memang belum, mungkin sebenarnya sudah, tapi salah kamar seperti rekan kita tadi, sudah saya unggah tapi ternyata salah kamar misalnya. Padahal sudah buat dari kemarin. Misalnya seperti itu. Lanjut di refleksi awal ya Kak. Mengingatkan kembali Kak, ada 3 kategori dalam bukti karya yang diunggah pada program PKG PJOK ini Kak. Yang pertama adalah praktik pembelajaran, yang merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Jadi yang aksi nyatanya kemarin. Kemudian yang kedua adalah praktik baik, yang mana pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program PKG ini, praktik baik bisa berupa refleksi modul ataupun hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumennya PDF ataupun video. Yang mana dari beberapa teman-teman di Sidoarjo 6 banyak yang sudah mengunggah di kategori praktik baik dan sudah lolos kurasi karena memang sudah memenuhi kriterianya, sudah terbit di PMN juga ya. Dan yang ketiga kategorinya adalah RPP atau modul ajar, yang mana RPP modul ajar ini merupakan aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Oke. Penyusunan draft bukti karya Kak, ini tadi ya. Gini, ingin saya sampaikan lagi, ketika
Kak Johar monitor, apakah sudah ketemu ya Kak tadi Kak? Untuk penyusunan draft bukti karya Kak. Oh, oke deh. Oke, lanjut dulu ya. Jadi penyusunan draft bukti karya atau di BK1 di LMS-nya kakak-kakak itu rentetannya cukup panjang. Jadi kakak mengisikan judulnya dari bukti karya yang akan diunggah. Kemudian ditulis deskripsinya. Jangan lupa diberi hashtag Kak. Hashtagnya PKGPJOK, hashtag guru belajar, hashtagnya murid belajar itu. Kemudian nanti kakak memilih kategorinya apakah praktik baik, ataukah video pembelajaran, ataukah RPP atau modul ajarnya. Nah, kemudian yang kakak perlu siapkan adalah dokumen pendukungnya. Yang mana yang harus ada adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh peserta PKG-nya, oleh kakak-kakak, dan dilegalkan oleh kepala sekolah, distempel. Itu menjadi salah satu prasyarat ketika bukti karya itu diunggah. Ya, jangan lupa ketika di formatnya suratnya tersebut, ya surat pernyataannya, ada yang kotakan kecil, itu harus dicentang ya Kak. Di checklist, maksud saya di checklist, baru ditandatangani oleh kakak sendiri maupun kepala sekolah dan distempel. Formatnya nanti diunggah dalam bentuk PDF. Oke. Kemudian dokumennya ketika kakak memilih untuk berbagi praktik baik, ketika kemarin saya lihat statusnya Kak Sum, Kak Johar, Kak Muin, itu beneran implementasi di kombelnya di sekolah gitu kan, disampaikan programnya. Silahkan kalau dalam bentuk videonya yang sudah diunggah di YouTube, itu yang diunggah di bukti karya. Selama tidak ada lagu pengiring, instrumen pengiring, atau lagu yang sekiranya memiliki hak paten atau copyright, itu tidak usah copyrightnya. Jadi kalau memang benar-benar pure suaranya kakak ketika menyampaikan presentasi programnya di depan teman-temannya, ya sudah berarti aman. Oke, kalau dalam bentuk PDF ya, jadi nanti presentasinya kakak program ketika di Kombel, kalau milih praktek baik kemarin, itu dilengkapi dengan dokumen pendukungnya. Jadi ketika selesai dipresentasikan, kan ada dokumentasi fotonya, kemudian ketika presentasi, kemudian ada dokumentasi terkait dengan notulennya, hadirnya, dan satu lagi Kak, ditambah dengan refleksi dari rekan sejawat terkait dengan pelaksanaan program yang sudah disampaikan oleh kakak pada saat di Kombel tersebut. Oke, aman ya untuk yang ini? Atau ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Kak Dini, untuk yang ngisi yang apa itu tema di situ kan ada tema yang ada apa itu implementasi memilih 3 implementasi Merdeka Belajar, terus apa satunya tadi, terus ada yang lainnya, itu dipilih yang mana itu? Yang di bukti karya. Bagaimana Kak? Implementasi Merdeka. Oh, implementasi kurikulum Merdeka. Kategori atau dibagikan apa? Proyek penguatan profil Pancasila, terus yang lainnya itu dipilih yang mana itu Kak? Kalau kakak inginnya program kakak itu untuk P5, berarti P5-nya. Oh. Iya kan keinginannya, maksudnya gini, programnya, yang tahu kan Kak Sum, kira-kira programnya Kak Sum ini tuh nanti dibawa arahnya itu untuk kegiatan P5 kan gitu? Ya. Berarti pilihnya P5. Kalau hanya diterapkan untuk pembelajaran dalam kelas, misalnya kayak RPP-nya atau modul ajarnya saja, atau video pembelajarannya ketika kakak mengajar materi, suatu materi kemarin ketika aksi nyata, berarti milihnya implementasi kurikulum Merdeka. Oke. Oke, karena ini proyek berarti kan mungkin lebih mengarah pada P5-nya untuk program PJOK-nya di Kak Sum sekolahnya gitu. Oke, aman? Aman. Ya,
Lanjut, ada lagi? Iki lucu. Oke, ada pertanyaan dari Kak Is nih. Kalau 2 boleh nggak? Cukup 1, Kak. Tapi kakak bisa mengunggahnya, jadi RPP-nya atau modul ajarnya langsung diunggah di PMM sebagai bukti karya, dicoba dulu nanti akankah bisa untuk lolos kurasinya. Karena untuk modul ajar cukup panjang, setahu saya rentetannya sampai dengan modul ajar tersebut dinyatakan lolos kurasi dan terbit di PMM. Gitu. Walaupun kalau hanya bukti karya itu sepertinya masih bisa. Jadi tinggal diunggah aja Kak. PMM-nya dibuka lagi di bukti karya atau karya saya, itu nanti Kakak utik-utik di situ. Oke, Kak Rois, bisa kok. Dokumentasi saya dulu ketika CGB juga saya unggah semua di PMM. Aman ya, saya lanjut ya. Nah, ini Kak. Jadi ada pengantar untuk refleksi awal kita ini Kak. Jadi pertanyaannya hanya ada 3. Yang pertama, bagaimana menurut kakak-kakak dalam penyusunan draft bukti karya? Yang kedua, apakah dalam menyusun draft bukti karya ini kita lakukan secara kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar sekolah. Oke. Yang ketiga, kendala apa sih yang kakak alami, yang kakak hadapi dalam penyusunan bukti karya? Nah, ketiga pertanyaan ini akan kakak jawab pada link yang akan saya sematkan di chat. Sabar, masih loading di saya ini. Silakan bagi kakak-kakak yang menggunakan handphone, ini mumpung masih slide-nya saya tampilkan, bisa kembali diisikan di room chat ya. Suaranya Kak Dini putus-putus, Kak. Cek, cek. Apakah sudah jelas, Kak Agung? Masih nyendat-nyendat, Kak. Putus-putus. Kak? Aman ya? Aduh. Masih putus-putus, Kak. Oke, apakah sudah aman suara saya? Jelas ya? Sudah, Kak. Okay. Oke, baik. Pantesan ini. Mohon maaf sebentar. Kak Agung aman depan device ya. Aman, Kak. Okay. Oke, jadi yang pakai laptop bisa mengisikan. Nah, linknya sudah saya sematkan. Bagi kakak-kakak yang menggunakan handphone, bisa memaksimalkan fitur chat untuk menjawab 3 pertanyaan di slide ini. Silahkan. Oke, ini sudah ada Kak Wahyu, sudah bergabung di linknya. Ada Kak Agung juga. Silakan tinggal mengisikan sesuai dengan slide namanya, Kak. Silakan.
Oke, ini Kak Muin juga sudah bergerak. Ya, banyak dari Kak Agung juga sudah bergerak. Kak Yeni bisa manfaatkan fitur chat Kak Yen, nggak apa-apa, silahkan. Oke, ini Kak Rois juga. Oke, mohon maaf saya terpental. Sebentar saya tampilkan kembali ya. Oke. Nah, pertanyaannya ini Kak, silahkan. Kak Yevi pakai handphone aman, bisa ketik di room chat Kak Yevi, nggak apa-apa. 15 peserta sudah hadir semua di sini. Silahkan, adakah? Kalau menurut kakak nih, penyusunan draft bukti karya itu susah apa gampang? Atau cukup merepotkan? Atau kendala apa sih yang dirasakan oleh kakak ketika menyusun draft bukti karya? Ternyata misal nih, karena padatnya agenda pertandingan, HGN, HUT PGRI, dan segala macam, mungkin agak terkendala di momentumnya, waktunya, mungkin seperti itu. Mungkin jadi kendala. Oke, Kak Yevi. Penyusunan draft bukti karya. Oke, Kak Yevi mendapatkan inspirasi, pengetahuan baru, pengalaman dalam dunia pendidikan gitu katanya. Sebelumnya di dunia air atau dunia apa ini Kak Yevi ya? Oke, lanjut. Lanjut nih dari Kak Rois, kendalanya pasti ada. Oke, support system dari semua apa namanya semua apa ini tadi? Oh, dari fasilitator. Oh, saya dong ternyata. Oke, terima kasih. Luar biasa, Kak Yevi. Ya, melibatkan komunitas belajar di sekolah. Walaupun komunitas belajar di sekolah belum ada namanya, ketika kakak-kakak sharing dengan rekan sejawat, sebenarnya secara tidak langsung itu merupakan salah satu aktivitas dalam berbagi praktik baik dengan rekan sejawatnya. Saling menginspirasi. Bahasanya yang sekarang memang agak lebih ini ya, lebih akademisi sih kalau saya bilang. Berbagi praktik baik lah, kemudian reflektif lah, sebenarnya sebelumnya pun sudah pernah dilakukan oleh kakak-kakak. Tanpa disadari saya ngobrol dengan teman saya, kayaknya ini loh pembelajaran ini harusnya dibuat seperti ini, pembagian pecahan. Walaupun saya guru PJOK misalnya,
Ada teman saya, rekan sejawat saya tanya, Bu Dini, kalau saya kepingin ini digabungkan dengan materi pecahan ini bagaimana ya, misal. Lo bisa disajikan dengan apa? Medianya konkret, nyata, jelasnya apa? Semangka misalnya. Kan gampang semangka gambarannya. Semangka kalau dibagi-bagi ukurannya pas sama, ya sudah pasti kan ketemu. Menggambarkan pecahan oh seperti ini. Apalagi ada sisipan nilai-nilai keterampilan di dunia nyata. Bisa motong semangka misalnya seperti itu disisipkan. Nah, aktivitas yang seperti ini saling berbagi rekan sejawat itu pun sebenarnya sudah berkolaborasi, saling mengisi, saling menginspirasi seperti itu. Nah, luar biasa. Saya yakin kalau guru TK. Saya jadi ingat Kak Yeni, ketika kemarin saya dari lapangan Brigif ya di acara Porbunya Kabupaten di sepak bola, saya pulang kemudian saya sempat mampir ke sebuah tempat makan ya di dekatnya Puri Surya, rumahan Puri Surya. Di situ banyak guru-guru, saya nggak tahu itu guru apa ya. Kemudian saya tanya sama apa namanya pengelolanya di tempat tersebut. Ternyata itu adalah guru TK. Saya tanya ada kegiatan apa itu guru TK kok ramai sekali dan mereka keluar itu bawa satu kotak apa namanya hasta karya dari balon yang dibuat macam-macam, kemudian juga ada prakarya lainnya, ada yang melukis dengan kanvas walaupun kotakannya kecil gitu, ada karya prakarya gitu. Ternyata ada workshop keren dan saya tanya ini dari IGTKI mana, saya tanya gitu, dari IGTKI Gedangan. Wah, apakah IGTKI di Candi pernah mengadakan workshop? Kak Yeni open mic silahkan. Kak Yeni. Iya Budin, ketung ngetik tadi soalnya. Iya Budin. Kali berbagi. Iya kalau di IGTK sebenarnya sih banyak sih workshopnya Budin ini Budin. Iya Kemarin itu workshopnya yang terakhir itu ini tentang apa sih itu kemarin tuh? Oh berbagi praktik baik yang itulah Hari Guru Nasional itu loh Budin. Ya kebetulan yang di TK itu kan masih banyak yang belum berminat. Jadi kemarin kita membuat itu sih supaya mereka juga tertarik untuk mengikuti HGN itu loh Budin. Ya selain itu juga banyak sih workshopnya Budin. Kapan hari itu juga ini workshop tentang mendongeng juga itu sih yang dilakukan di Yayasan Yatim Mandiri itu. Banyak sekali Budin sebenarnya kalau workshop itu. Oke, nah itulah dari situ sebenarnya saling menginspirasi itu tidak melulu kalau ngomong workshop itu kan sudah pada skala yang cukup besar ya kalau saya bilang ya. Minimal ketika kakak dengan rekan sejawatnya atau teman gurunya satu sekolah, satu orang atau dua orang saling berbagi pendapat, surah pendapat, itu sebenarnya sudah termasuk berkolaborasi. Siapa tahu saya bisa tercerahkan dengan apa yang disampaikan oleh teman saya. Begitupun sebaliknya. Itu sudah pemanfaatan komunitas belajar walaupun belum ada namanya seperti yang disampaikan oleh teman kita kemarin. Saya lanjutkan hal-hal yang baik itu tetap dilanjutkan ya Kak ya. Oke, lanjut lagi. Silahkan diselesaikan dulu. Oke. Oh Kak Jovan ini. Kak Jovan monitor, boleh deh saya disampaikan. Yang menurut Kak Jovan merupakan hal yang baru itu apanya Kak Jovan? Open mic silahkan Kak Jovan. Nah Kak Jovan ya. Ayo Kak Jovan. Hal barunya ya tadi itu merencanakan suatu acara di mana kita kolaborasi dengan rekan sejawat. Itu kalau biasanya bukan kita yang merencanakan tapi dari atasan yang mempunyai acara. Nah ini kita yang punya acara yang kita sharekan kepada rekan-rekan sejawat dan mendapatkan alhamdulillah tanggapan yang baik. Itu Kak Din.
Oke, jadi dalam hal ini kakak-kakak sebagai pencetus ide, inisiatornya gitu ya Kak ya. Yang biasanya saya sebagai tim pelaksana tinggal ikut, kemudian memberikan umpan balik, masukan atau bagaimana. Sekarang saya yang punya idenya, programnya seperti ini, dilaksanakannya nanti begini dan sebagainya. Kemudian mengkoordinir semua kemungkinan yang bisa terjadi, bahkan itu kemungkinan yang baik maupun yang buruk seperti itu ya Kak ya. Kemungkinan pasti ada yang positif negatifnya, dan itu tersampaikan. Ada yang gimana? mendukung, ada yang kadang itu pesimis. Nah, kan mesti ada yang pro, ada yang kontra. Iya, meskipun kalau boleh tidak dimunculkan secara langsung, ya mungkin ada 1-2 rekan yang pesimis ya tadi, mungkin kurang setuju karena mungkin waktunya yang kurang tepat, seperti itu. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih Kak Jo, ketika kemarin Kak Jo mendiseminasikan programnya Kak Jo ini ya, dari mayoritas di sekolahnya Kak Jo, itu pro atau kontra? Lebih pada mayoritas sih pro, Kak. Oke, tapi pro mendukung, kepala sekolah juga oke. Seperti itu. Oke, lancar. Berarti ketika memang didukung oleh rekan sejawat, apalagi pimpinan lembaga, itu sudah memberikan lampu hijau, itu berarti enak. Karena kan ketika jalannya sebuah lembaga, kalau pimpinan lembaganya saja tidak pro, ya sudah, mau berbuat seperti apapun, ketika pimpinannya mengatakan tidak, yang akan bisa jalan. Enak lagi kalau pimpinannya pro, rekan sejawat yang diajak kolaborasi juga pro, muridnya yang terlibat juga sangat pro sekali, wes enak seperti itu. Jadi tidak, karena hal yang baru, dan ternyata saya yakin guru-guru PJOK itu mampu membuat pembelajaran berbasis proyek dengan skala cukup besar walaupun di lingkup sekolahnya, dalam sekolahnya terlebih dahulu. Saya yakin itu bisa, itu luar biasa. Sebenarnya juga berkali-kali mengadakan seperti itu, cuman kebiasaan itu dibebankan kepada guru PJOK-nya. Kebanyakan karena kita nggak ada program ya, maksudnya itu tidak ada rencana seperti yang di dalam bukti karya itu. Nah, jadi anggapannya ya guru PJOK aja yang mengerjakan ketika ada kayak kelas meet seperti itu. Terus guru olahraganya aja, guru yang lainnya tidak mau terlibat. Nah, gitu. Biasanya karena satu panas ya, seperti capek, harusnya seperti itu. Tapi kalau sudah dibuat program, kemudian berbagi peran, nah otomatis mau tidak mau ya terlibat. Betul, kuncinya di situ. Ketika suatu program itu disampaikan, diumumkan, disampaikan di khalayak umum, di depan orang-orang, apalagi ada pimpinan lembaganya, kemudian suaranya dari teman-teman, bagaimana caranya, terobosan implementasinya seperti apa, umpan baliknya bagaimana, berbagi peran, choice-nya memilih sendiri-sendiri, itu kan sebenarnya sudah bagus seperti itu, sehingga ownership-nya, tanggung jawabnya terhadap apa yang sudah dipilih itu ya berjalan, dan pasti saya yakin kalau sudah seperti itu bisa terlaksana. Nah, kata Kak Yeni, jawabnya juga pengaruh Kak Din. Ya, betul. Kalau dulu rekan jawabnya itu banyak yang sudah tua-tua. Maksudnya, gitu. Tapi ketika diajak untuk yang berhubungan dengan fisik seperti itu kurang suka. Senangnya itu guru tua maklum ya, guru-guru senior di guru kelas seperti itu senangnya kan duduk manis gitu. Ketika seperti contoh aja diajak ngawal anak-anak yang karya wisata seperti itu, mereka itu lebih mengandalkan guru-guru muda. Nah, mereka senangnya itu duduk manis, minum teh hangat, ya. Padahal mereka diajakkan tugasnya itu untuk membantu mengawal muridnya gitu loh.
Nah, seperti kegiatan desa apa namanya SEM itu. Nah, untungnya sekolah saya itu sekarang banyak didominasi anak-anak muda yang mereka suka sekali dengan kegiatan ODL, outdoor learning. Suka sekali kalau kegiatan di lapangan itu, senang mereka itu terlibat. Sangunya kurang banyak Kak Ju. Sangunya banyak lah mana. Kelihatan di luar itu. Senior sangunya wakil gonggung. Ada di foto biar nih. Kak Jo. Pojok tua-tua ta senior ta Jo. Ojo gopo, guru senior iku anjene ngono iku. Tua-tua senior ta Jo. Sabar. Ya sabar gitu lah, gitu lah. Nek sing enom gregetno yo mbahayai anjene, ojo gopo. Ya ngopi ngarepe SD Punggul 1. Aku biar lu, ya, sapa kowe niku? Yo, padahal nek ambek Punggul 1 lho yo gak wani ambek seniore, gayae tok nang ngomong. Sapa iku? Seniore guru kelas ya niki ya. Yo ngono ngomong senior, ojo tua-tua ngono ta Jo. Tersinggung kan. Bisa rubah lo, guru senior. Sampai nak senior lah. Pak Man ini paling senior Kak Den. Di guru PJOK paling senior ini. Tapi semangatnya membara loh Kak Man, Oh, luar biasa. Keren. Keren. Masih aktif di air Kak Den, di dunia pengairan. Oke, baik. Ini sudah banyak yang mengisi. Mohon izin untuk saya share screen kembali PPT-nya ya, Kak. Beri jalan sebentar. Ya, jadi dari sini sudah tergambarkan dari beberapa yang disampaikan oleh kakak-kakak ya. Jadi ternyata dalam draft bukti karya itu kakak banyak terinspirasi. Kak Yeni, boleh sharing mungkin Kak Yeni, kalau lembaganya Kak Yeni katanya yang bergerak justru malah yang senior. Ceritakan boleh Kak Yeni? Iya Budin, terima kasih banyak. Ini Budin, kebetulan kan lembaga saya itu memang lembaga sekolah penggerak ya Budin ya. Jadi kan kepala sekolahnya itu selalu berbagi di lembaga sini, lembaga sini, lembaga sini. Makanya bu gurunya itu harus di sini kan. Ayo Rek, kamu harus begini itu loh Budin. Harus bisa bergerak, harus bisa mengembangkan dirinya. Cuma karena bu gurunya ini sudah terlanjur di zona nyaman, untuk bergerak itu pun juga susah. Di sini kebetulan yang senior itu malah saya Budin. Yang senior itu malah saya. Jadi yang banyak bergeraknya itu ya yang senior, yang juniornya tuh ya wes kalau disuruh ke ayo ini belajar di PMM. Padahal kan di PMM itu kan fleksibel ya Budin ya. Itu aja nggak ada yang bergerak Budin. Makanya kalau sudah di zona nyaman ya sudah orang-orang itu. Padahal bu kepalanya itu ayo ini gitu. Ya kita aja Budin. Tergantung dari orangnya juga ya Budin ya itu. Ya. Nah, junior banyak bergerak disentuh sama senior, bahaya nanti. Yang banyak marah-marah malah ya senior ini Kak. Jadi yang banyak ngomongnya di sekolah itu biasanya ayo gitu ya saya ini biasanya. Kak Mus, mumpung open mic, boleh deh silakan sampaikan apa yang terjadi di lembaganya Kak Mus, kasih gambaran ke teman-teman di sini, silakan Kak Mus. Kalau di lembaga saya aman-aman aja Budin, karena setiap kali yang melakukan itu sebetulnya sering dilakukan kegiatan seperti itu. Cuma bedanya kalau guru PJOK yang melakukan itu nggak terlalu apa ya, maksudnya gitu, nggak ada yang video, nggak ada yang moto, ya hanya berjalan gitu aja lah. Sekarang mintanya ikut PKG, minta laporan di foto, minta laporan di video, ada pegel. Prosesnya lama. Ya, jadi lah. kendalanya Kak Mus ketika bikin draft bukti karya itu apa? Kendalanya ya
gini, biasanya kalau memang minta bantuan, untung memang guru olahraga di lembaga saya 2. Saya sebagai senior, makanya juniornya saya pelukutui terus. Akhirnya tak suruh video, tak suruh seperti ini. Alhamdulillah mau. Kalau saya gandeng Kak Johan, saya yang juniornya, saya pelukoto, mungkin Kak Johan nggak mau, saya yang kebingungan. Akhirnya kesusahan di situ. Mungkin dari ambil gambarnya atau bikin seperti ini, itu susah. Kalau memang kegiatan yang seperti itu atau RTL atau bikin SEM, kayaknya kalau mulai selama saya mengajar sering kayaknya seperti itu, melakukan kegiatan seperti itu sering sekali. Cuma laporan yang terperinci yang tidak pernah dilakukan, spontanitas lah. Ayo besok kita seperti ini, ayo kita besok seperti ini, hanya seperti itu. Tapi insya Allah teman-teman kalau diajak bekerja sama seperti itu, apalagi dengan hal yang baru, insya Allah semua pada suka, Ibu. Mantap. Jadi memang sesuatu hal yang baru itu kadang lebih menarik, menggelitik. Apa sih bikin orang penasaran sebenarnya? Kadang packaging di luar itu akan mempengaruhi bagaimana orang lain akan sudut pandangnya seperti apa, perspektifnya apa sih ini. Kak Mus kok ikut PKG, kok sedikit-sedikit minta dokumentasi, kok sedikit-sedikit minta bantuan ini, kok sedikit-sedikit kolaborasi dengan partnernya itu tadi sama-sama guru PJOK-nya. Jadi situ bahwa memanusiakan manusia satu, ya, bahwa bukan menganggap kita sendiri itu yang paling terbawa atau bagaimana. Kita butuh orang lain betul di sini. Kenapa kok kita diminta untuk kolaborasi? Nah, itu yang sebenarnya dibukakan untuk kita bersama. Dan yang kedua, saya yakin betul dan saya sepakat dengan Kak Mus, pendapat Kak Mus, bahwa selama ini kadang itu guru PJOK itu sudah melakukan, cuman memang belum terstruktur, ya kan? Belum terperinci, hanya spontanitas, tapi sudah dilaksanakan. Kan seperti itu ya Kak Mus ya? Iya. Oh, ternyata di PKG itu butuh sebelum mencapai kegiatan tersebut atau agenda tersebut itu ada rentetannya, ada istilahnya alurnya. Saya melibatkan siapa saja, kan gitu ya. Itulah teman guru PJOK Budin. Dengan adanya PKG ini mungkin paradigma yang seperti itu bisa diubah sedikit-sedikit lah. Kita mau kalau ada pekerjaan apapun kita coba melibatkan teman sejawat atau yang lainnya lah. Bahkan ibu kepala sekolah pun harus mengetahui tentang kegiatan itu. Nggak boleh langsung kegiatan gerubak-gerubuk mungkin seperti itu. Sih, betul. Mumpung ngomongin berbicara terkait dengan ibu kepala sekolah ataupun bapak kepala sekolah sebagai seorang pimpinan lembaga, memang seyogianya itu tahu apa yang terjadi dalam lembaganya. Sekecil apapun itu, baik itu hal yang positif maupun hal yang negatif. Apalagi kalau ada konflik, kan seperti itu. Pimpinan lembaga pertama kali yang kena itu pimpinan lembaga. Makanya sebagai seorang pemimpin itu harus tahu dan mengayomi yang ada di bawahnya itu siapa saja. Ada kalanya memang menempatkan sebagai leader, ada kalanya memang menempatkan sebagai mitra. Saya bilang mitra ya. Siap. Semangat ya untuk semuanya. Sing gelek-gelek nggawa parselan Budin nang mae kepala sekolah aman. Kak Rois langsung tepuk tangan sepertinya begitu. Oke, baik Kak, refleksinya bisa kita lanjutkan ya. Oke, PPT-nya saya lanjutkan dan yang ketiga adalah tahapan kita sesi yang ketiga agenda di refleksi bukti karya Kak. Nah, terkait dengan rubrik validasi bukti karya ini Kak, ada kriterianya Kak. Jadi kriteria yang pertama ada lembar pernyataan persetujuan peserta PKG ditandatangani oleh kepala sekolah dan peserta tersebut ya, kemudian diunggah di folder yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua, isi karya baik itu PDF maupun video menunjukkan pemahaman peserta terkait sintesa atau implementasi materi pelatihan PKG PJOK.
Kemudian indikator yang ketiga, kriteria yang ketiga, yaitu isi karya, baik itu video maupun PDF, tidak memuat unsur suku, agama, ras, dan antar golongan atau unsur SARA. Saya yakin nggak ada. Yang keempat, isi karya tidak memuat unsur pornografi, baik itu gambarnya maupun videonya. Saya yakin nggak ada. Yang kelima, isi karya tidak memuat unsur ujaran kebencian. Yang keenam, isi karya tidak memuat unsur ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Nggak ada, saya rasa nggak ada punya teman-teman di sini. Dan yang selanjutnya, untuk karya dalam bentuk video, gambarnya bisa terlihat dengan jelas. Suaranya terdengar dengan jelas. Ya. Kemudian tercantum kredit untuk penggunaan musik atau gambar karya pihak lain, copyright-nya. Ketika misalnya kayak punya Kak Jovan yang diunggah adalah bukti karya bentuknya video, dan itu video pure, tanpa iringan musik, tanpa instrumental, tanpa lagu yang mengiringinya, ya sudah aman. Berarti nggak perlu mencantumkan kreditnya. Oke. Kemudian yang berikutnya dan yang terakhir, untuk karya dalam bentuk dokumen PDF tercantum daftar pustaka atau referensi jika menggunakan materi atau bahan dari pihak lain. Ini ada ratingnya 5 dan 10. Kalau ke-9-nya ini di angka 10, secara otomatis punya kakak bukti karyanya itu lolos kurasi dan akan terbit di PMM. Oke, coba deh saya ingin ada peserta yang aman, Kak Johar atau Kak Muin atau Kak Agung mungkin bisa share screen untuk bukti karyanya yang diunggah di bukti karya. Silakan Kak. Karena Kak Yeni pengen saya tunjuk hanya saja pakai handphone jadi nggak bisa share screen. Atau yang aman di depan laptop silahkan Kak. Kita nanti coba analisis bersama untuk rubrik validasinya Kak. Yuk. Kak. Oke deh, ini ketua kelas kita juga tidak bisa berbagi karena pakai handphone. PPT-nya sudah saya unduh ya. Coba kita analisis bersama. Sebentar. Oke. Sudah terlihat ya Kak ya? Nah, sekarang ini Kak Rois, mohon izin ya Kak Rois, saya share screen kan. Nah, yuk kita analisis bersama apakah dokumen untuk bukti karya dari Kak Rois ini sudah lolos kurasi gitu ya. Nih, ini adalah bahan presentasinya. Proyeknya adalah proyek bola voli Mitaru. Mini tapi seru. Oke. Tujuan pembelajarannya ada 4. Dan ini sudah disampaikan ke komunitas belajarnya. Produknya itu diimplementasikan pada SEM di kelas 12 A1. Ya, targetnya ini. Kak Rois bisa open mic nggak? Ini untuk kelas 12 A1 jumlah muridnya berapa, Kak? Kurang lebih ada 36. Oke, 36. Lanjut, kemudian pertandingannya diadakan di sekolah. Nanti ada laporannya, dokumentasinya juga ada di sini. Nah, lanjut, ada pertanyaan kuncinya.
pembelajaran SEN dapat meningkatkan keterampilan peserta didik. Yang kedua, peserta didik dapat bekerja sama dalam tim untuk pengembangan strategi saat bertanding. Betul, butuh strategi untuk mencapai suatu goals. Dan yang ketiga, peran aktif peserta didik dalam kegiatan mini tapi seru, Mitaru katanya. Proyeknya ini sudah ada, tahapannya, tantangannya seperti apa sudah. Nah, ini murid-muridnya Kak Rois ini ya. Kelas 12 A1. Tabel karakteristik beserta ada. Ternyata untuk ini ada pelibatan dari mapel yang lainnya. Ada TIK dan mapel kimia ternyata. Dan perannya di TIK ini dan kimia dokumentasi kegiatan, Kak. Oke. Adapun pembagian perannya sudah ada, gurunya ngapain, muridnya nanti seperti apa, kemudian apa yang dibutuhkan juga sudah terimplementasikan. Nah, di sini pun sudah ada dokumentasi terkait pelaksanaan pengimbasannya terkait dengan programnya Kak Rois. Ya, dengan rekan sejawatnya. Kemudian bagaimana bertemu dengan kepala sekolahnya untuk pemetaan aset di sini. Dokumentasi lainnya juga sudah ada, notulennya, daftar hadirnya. Dan satu lagi, ada umpan balik nih, ternyata dari Bu Nanda dan Pak Yusuf terkait dengan implementasi persiapan untuk bukti karya dari Kak Rois di sini. Dan selesai. Oke deh, boleh langsung open mic Kak. Kalau menurut kakak-kakak nih, dari apa yang disampaikan Kak Rois ini, kalau yang nomor 1 sudah jelas, sudah saya cek, tercentang, sesuai deh. Kalau menurut kakak-kakak di poin nomor 2, 3 sampai dengan ke-9 bagaimana? Coba dianalisis Kak, sedikit aja. Kita analisis bersama-sama saja, tidak apa-apa. Tekan. Langsung open mic aja Kak, nggak apa-apa. Siapa? Boleh. Kak Yeni? Monitor Kak Yeni. Open mic Kak Yeni, kalau menurut Kak Yeni. Coba dilihat yang kalau nomor 1 itu sudah lolos kurasi dari saya. Karena dari nomor 2 sampai dengan nomor 9. Kayaknya sinyal saya jelek, Budin. Jadi screen-nya enggak kelihatan ini. Aduh. Jadi yang ada fotonya Budin ini cumanya. Sabar ya Kak Rois. Sebentar. Tapi di Kak Rois kan kelihatan ya. Iya, cuma fotonya Budin ini nih yang keluar ini. Oke, sebentar yang apa bukan. Kak Yevi, apakah bisa open mic Kak Yevi? Cek sound. Kak Sum. Malah ketawa. Nggak apa-apa, tinggal ini. Kalau dari karyanya Kak Rois ini tadi, yang nomor 2 bagaimana? Apakah sudah sesuai atau belum sesuai? Kalau menurut Kak Sum? Saya tadi nggak nyemak, Kak. Yang nomor 2 yang apa tadi itu nggak paham. Masalah apa yang nomor 2 tadi itu? Tujuan. Oh, penyampaian tujuan. Ada, sudah. Itu kalau tujuannya sudah bagus itu. Hanya teranus ke siswa, tujuan pembelajarannya. Terus yang ketiga tadi apa? Fokus, soalnya fokusnya dapat fokus. Oke, baik. Mungkin ada yang bisa membantu Kak Sum, silahkan. Kak Jovan, yo, silahkan Kak Jo. Sudah sesuai Kak Din. Kalau dari rubrik validasi yang nomor 2 itu
sudah mengimplementasikan materi pelatihan PJOK yaitu SEM, di mana berbagi peran dengan rekan sejawat dalam mengadakan suatu turnamen mini, yaitu bola voli. Oke, kemudian yang ketiga Kak, memuat unsur sara tidak sesuai atau tidak sesuai? Oke, berarti sudah sesuai, tidak ada. Kalau unsur pornografi? Tidak, karena pakai baju semua itu. Oke, selanjutnya apakah memuat unsur ujaran kebencian terhadap golongan atau apa gitu? Tidak ya? Karena malah membuat rukun itu. Betul. Adakah yang bertentangan dengan ideologi Pancasila? Tidak ada. Justru mendukung Pancasila itu. Oke. Lanjut nih Kak. Kalau ini kan bukan dalam bentuk video ya. Sekarang saya fokus deh untuk karya dalam bentuk PDF-nya itu tadi. Apakah punya Kak Rois itu membutuhkan atau mencantumkan daftar pustaka, referensi lain misalnya ketika menggunakan bahan dari pihak lain? Ada enggak? Tidak, karena tidak menggunakan materi khusus dari pihak lain, jadi tidak perlu mencantumkan daftar pustakanya. Oke, berarti secara analisisnya sesuai dengan rubrik validasinya terkait dengan bukti karya PKG PJOK punya Kak Rois, kalau dilihat dinilai sama Kak Jovan, lulus kurasi iya atau tidak? Ya, 100 buat Kak Rois. Ya, 100 buat Kak Rois, hore. Terima kasih Kak Jo, sudah mewakili teman-teman ya. Oke, baik kakak-kakak izin melanjutkan kembali. Diskusi tanya jawabnya itu sudah. Tadi sudah untuk evaluasi bersama ya terkait dengan bukti karyanya, draftnya. Dan bagi kakak-kakak yang masih on proses untuk unggah di bukti karya, mohon untuk bisa disegerakan. Dan yang masih punya tanggungan di RTL karena masih ada revisi, mohon untuk disegerakan juga ya. Mengingat cut off-nya itu nanti malam kan. Makanya pertemuan kita pun juga diajukan. Jadi kalau bisa disegerakan ya. Bahaya dah. Ayo yang belum makanya disegerakan. Yo yang sudah enak, sudah hijau kayak Kak Rois, Kak Jovan, oh santai, Kak Man loh nomor 1. Sip. Semangat bagi yang belum. Terima kasih Kak Dini, terima kasih sudah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Antoniku, Cekgu, ayo bancaan niki apa iki teng pundi? Apanya? Loh, ya pertemuan terakhir ya ditutup dengan bancaan. Makan Kak Din. Masuk Kak Mus. Ayo lanjutkan Kak Mus. Oke. Kak Mus. Kak Dini itu adat acara nih. Adat acara nih maring ini ono mana acara. Ditraktir bacil rek juara 1 bal-balan menangan. Tuh. Oke, baik Kak. Ini nyawer kok, Pak. Nyawer Kak Wahyu ya. Saya kemarin nggak jadi ya. Nggak jadi ngegolin kok. Siap Kakak Wahyu, aman. Baik, kakak-kakak yang luar biasa, adakah yang mau didiskusikan lagi atau ditanyakan terkait dengan bukti karyanya? Apakah memiliki kendala? Jika memang sudah aman, sudah bisa dibungkus, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pantun. Aduh, cakep ya. Oke, belum sudah dikasih jempol. Nih Kak, kalau ladang banyak hamanya. Cakep. Tak perlu petani untuk berpindah. Hati ini masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Lagi Kak, satu lagi. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Carinya
di Papua. Jauh. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga pertemuan kita bisa bermanfaat untuk semua. Amin. Terima kasih teman-teman. Tim rindukan kalian semua. Silakan, adakah yang mau disampaikan Kak? Ini meet terakhir Kak. Besok ketemunya langsung Kak. Siap Kang, nanti reunian di Gantaran Kang sama Kang. Ayo Kak Rois. Ketemu di Gantaran nanti kita. Saya dia agendakan acaranya. Mana Kakak Dimas, mantap. Reuni kok gantangan nih Mas. Oke, baik. Jadi boleh deh saya sampaikan karena ini pertemuan terakhir ya. Kalau dari peserta nggak ada, boleh deh saya menyampaikan pesan dan kesan saya untuk Sidoarjo 6. Dari 15 peserta saya yang luar biasa, walaupun perempuannya hanya ada 2, ternyata bisa mengayomi kita semua. Jadi tidak terjadi slack atau istilahnya itu kesenjangan yang paling senior dengan yang paling rendah. Kenapa saya bilang seperti itu? Dan sangat terlihatnya ketika ditatap muka. Saya sempat gini, ini Kak Muin gimana ya? Ada yang paling senior, saya sempat khawatir waktu itu ternyata luar biasa semangatnya, nggak pernah absen. Sampai dengan ada kegiatan yang memang harus PP ya, antara Kak Sum, Kak Muin, Kak Johar, itu ya tetap dijabani, tetap dilakukan demi PKG. Kak Sum sampai dengan udah nggak apa-apa saya ketilang ya silahkan gitu kan ya. Ya luar biasa semangatnya dari Sidoarjo 6. Kemudian dari Kak Johar juga sama. Saya kayaknya paling muda ini Kak Johar atau Kak Yevi ya. Kayaknya Kak Johar ini paling junior sepertinya. Ya enggak Kak? Kak Mus ngawur. Saya paling muda Bu sama Cak Mus. Iya paling muda Kak Mus. Awak dewe diarani tuwek are, gak bahaya ta. Saya enggak bilang tua, tapi gini. Senior Kak, senior. Enggak tua itu senior. Ya, jadi kesannya saya untuk Kak Sum, walaupun perempuan, kemudian apa namanya masih bisa untuk mengimbangi teman-teman rekan-rekan yang usianya masih di bawahnya Kak Sum. Kemudian Kak Muin yang usianya sudah hampir pol untuk di usia jenjang guru, itu pun masih bisa membersamai, masih bisa mengayomi, masih bisa bekerja sama dan semangatnya luar biasa. Kak Yevi yang paling semangat kalau presentasi, sampai nunjuk-nunjuk kalau bisa dilihat itu ketika presentasi di tatap muka. Ketika diskusi di dalam kelompokku pun sama, di dalam room itu masih bisa tetap mengakomodasi suaranya dari teman-temannya yang lainnya. Kemudian Kak Langgeng. Oke, sebentar saya mute dulu. Kak Langgeng pun walaupun sepertinya agak-agak selengean, tapi bisa kok dikondisikan. Aman, justru malah rame kalau ada orang ini satu. Ketika Sen, itu paling menggelitik itu ketika Sen kemarin. Sebentar saya mute dulu. Ketika implementasi Sen, Kak Langgeng, seakan-akan itu, ini loh saya ya. Gitu kan ya, bisa ternyata. Kak Heng sabar, bisa menghandle teman-temannya juga. Kritis dan paling semangat kalau mau memberikan tanggapan atau umpan balik ke Kak Yevi. Tuh Kak Heng. Suka grogi kalau diminta presentasi tuh Kak Heng. Kemudian Kak Yuda dengan kalemnya, dengan oh iya begini ya. Aduh, kayaknya untuk guru PJOK itu jarang yang kalem seperti Kak Yuda gitu kan. Kak Yeni, saya rasa gini Kak Yeni, ternyata Kak Yeni ketika ketemu secara langsung, loh guru TK begini ternyata ya rame, rancak, enggak kalah sama saya.
Kemudian ada Kak Dimas. Kak Dimas juga modenya itu sama kayak Kak Yuda. Slow, kalem, pendiam ya enggak, berceloteh juga enggak begitu. Beda dengan saya yang suka bicara kan gitu. Kak Man antusiasnya 11-12 dengan Kak Muin luar biasa. Dan tidak malu untuk bertanya itu Kak Man. Ya, enggak bisa. Ini caranya enggak gimana, masih mau tanya sama Kak Heheng, masih mau tanya dengan teman-temannya yang lain. Kak Wahyu, walaupun satu naungan di KKG satu kecamatan dengan saya, Kak Wahyu pun masih tetap apa ya istilahnya bukan menganggap remeh bahwa saya adalah teman yang bisa di istilahnya Allah dengan teman sendiri itu ya enggak ada seperti itu. Jadi saling menghargai di sini. Top. Kak Mus. Fasilku bisa aja. Kak Mus yang setiap kali kalau ketemu dengan saya manggilnya itu bukan Bu Dini, Cik Gus satu. Yang kedua Bu Fasil, bagaimana? Meski seperti itu. Saya jadi suka terhura deh kalau dibilang seperti itu. Salingnya wolak-walik kayak guru agama. Itu supel Kak Mus dengan segudang aktivitasnya itu masih bisa bagi waktu luar biasa, tetap dijaga kesehatannya. Kak Rois juga sama. Walaupun memang saya memaklumi ya kalau yang di SMA itu apalagi jadi waka itu luar biasa sibuknya, tapi masih bisa menyempatkan, masih bisa untuk selalu ikut dengan meet-nya, masih bisa untuk mengunggah tugasnya itu memenuhi target-targetnya itu jalan terus, semuanya jalan beriringan, itu patut diapresiasi dan dipertahankan Kak Rois, Kak Agung yang selalu berpenampilan rapi gitu. Ketika kemarin saya lihat Kak Agung, loh kok tumben bajunya nggak dimasukkan, kayaknya beda gitu. Biasanya kan rapi necis gitu kan, kalau saya bilang, oh ternyata Kak Agung gini. Dan Kak Agung itu apa namanya, modenya kalau saya bilang silent, pendiam banget juga enggak. Sebenarnya cuman memang tidak begitu banyak bicara, gitu kan. Tapi bisa menyampaikan ke teman-temannya, bisa memberikan inspirasi kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan satu lagi untuk Kak Jovan, yang pertama kali saya lihat ketika chatting ke saya lihat fotonya Kak Jovan itu yang mana kok pakai baju seragam SMA, masa peserta saya masih SMA gitu kan ya. Oh ternyata ada satu lagi, oh ini toh Kak Jovan. Dan Kak Jovan yang selalu kritis, saling membackup dari kelas Sidoarjo 6 ini, saya apresiasi luar biasa untuk panjenengan semua, sehat selalu untuk panjenengan. Kemudian lancar segala urusannya, sehat, bugar yang harus itu bugar, dan tetaplah semangat. Lelah boleh, tapi jangan menyerah. Ya, dimanapun kakak-kakak berada, tersenyumlah. Walaupun senyum itu terkadang terlihat kita paksakan, tetapi akan ada orang yang melihat bahwa kita itu baik-baik saja. Akan lebih enak ketika orang lain melihat kita itu baik-baik saja dibandingkan kita itu soro-soro saja. Bahasanya kan gitu. Kok susah gitu ya hidupnya. Kan lebih enak kalau saya dianggap bahagia, terus saya senyum seperti ini dari awal sampai detik ini. Padahal tidak tahu di belakang ini banyak sekali yang harus saya kerjakan. Kan begitu. Ya, itu kesan-kesan dan pesan saya untuk kakak-kakak dari Sidoarjo 6. Selama perjalanan ini, sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas semua atensinya dan permohonan maaf bila mana selama perjalanan dengan saya memfasilitasikan jenengan semua, saya ada kekurangan, saya ada kesalahan, baik itu ucapan maupun perbuatan yang tanpa sengaja saya lakukan. Sekali lagi saya mohon maaf kepada kakak-kakak semua. Terima kasih. Oh, jangan menangis, saya tidak mau. Sama-sama. Sama-sama Kak Din. Kak Muin, monitor Kak Muin. Terima kasih ya Muin. Ada itu Kak Muin itu lagi apa? Muin, monitor Kak Muin.
Sama-sama sebaliknya Cikgu, kami juga minta maaf yang sebesar-besarnya kalau mungkin omongan atau perbuatan kami yang kurang menyenangkan. Ya, Kamus, dimaafkan. ada agenda untuk tadi enggak? Ketemu kumpul-kumpul perpisahan lah. Harus ada Kak Agung, harus ada. Harus ada. Wes pokoknya enggak usah dipikir, harus ada. Gampang urusan buri Kak Agung, gampang. Diatur karo wis Agung, diatur karo is. Nanti kita atur gampang. Jualin murah itu buat apa barang wes, gampang, aman. Agendanya karo is ya. Kak Dini, saya jadi malu kalau di belas 11 12 seperti ini. Emang orangnya ya seperti ini, Bu Dini ceplas. Gak apa-apa kan. Karena memang kadang itu kita butuh sosok orang yang istilahnya itu kalau joki kuda itu yang nyeplesin gitu kan, biar kudanya itu bisa berlari dengan cepat. Nah, kadang kita butuh katalis. Dalam suatu perkumpulan itu kita memang kadang itu butuh orang-orang yang seperti itu supaya apa komunitas ini bisa berjalannya lebih kondusif, ada yang saling mengontrol, ada yang saling mengevaluasi, ada yang saling memberikan umpan balik, ada yang saling mengapresiasi seperti itu. Saya pertahankan hal-hal yang baik, ambillah hal-hal yang baik dari saya dan tolong buang jauh-jauh, pendam yang paling dalam hal-hal yang buruk tentang saya. Untuk panjenengan semua. Mengakhiri aktivitas kita di Tatap Maya kita yang terakhir hari ini, mohon izin untuk semua kakak-kakak bisa on cam, kemudian akan kita foto bersama. Yuk, mana ini Kak Dimas? Kak Langgeng, saya lihatnya apa ini ya? Kak Heng, saya lihatnya fotonya Kak Heng terus ya seperti itu. Oke, bersiap ya dari saya. 3, 2, 1. Pose yang kedua, silahkan gunakan yang lainnya. Apa-apa? Merak katanya. Yo. 6. Siap. Bukan lagi siap-siap. Nih. Bersiap. 3, 2, 1. Pose yang terakhir, yang ketiga, silakan. Sukses selesai, hura, gitu ya. Bilang hura, open dibuka, open mic, jadi terdengar, terekam. Oke, siap. Bilangnya, hura, ya. Baik, sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk kakak-kakak semuanya. Mohon izin untuk bisa ditutup dengan doa. Silakan. Yang sudah bisa open mic langsung pimpin doa. Terakhir Kak, pimpin doa Kak. Saya Kak Dini. Oke, silakan Kak Rois. Sebelum kita bukan mengakhiri ya, semoga kita selalu senantiasa bisa silaturahmi. Agenda hari ini mungkin bisa kita akhiri, mungkin untuk selanjutnya kita tetap bisa silaturahmi. Dari kegiatan kita dari awal sampai terakhir, semoga diberi manfaat, juga barokah dan pastinya kita bisa menjadi pendidik yang lebih baik dan baik lagi. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah usai.
Terima kasih Kak Rois dan amin. Semoga kita semua sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Amin. Salam bahagia dari saya. See you next time. Saya akhiri pertemuan kita. Saya akhiri Nangis, pertemuan. nggak boleh nangis, saat ini nggak boleh nangis. Tatap maya kita terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya.